pelaksanaan sidang BPUPKI dan PPKI. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Konnichiwa bangsa Indonesia, saya Jenderal Koiso akan menjanjikan kemerdekaan kepada kalian secepatnya. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, Letnan Jenderal Kumachiki Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Konnichiwa bangsa Indonesia, untuk memenuhi janji Jenderal Koiso, saya akan membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai. Arigato. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichiban Ase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang yang membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Moh Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota perumusan dasar negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 asas dasar. 1. Perikebangsaan, 2. Perikemanusiaan, 3. Periketuhanan, 4. Perikerakyatan, dan 5. Perikesejahteraan rakyat. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo membuat rumusan. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan berikut. 1. Persatuan, 2. Keluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan Anda. Apakah ada pendapat lagi? Jika tidak ada, rapat ini dianggap selesai. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengeluarkan rumusan. Koi. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang bersih. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulannya. Dengan ini saya menyatakan sidang pertama selesai. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan Dr. Andes Moh Hatta, Mr. Mu Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramais, Abdul Qadir Bujakir, Wahid Hasim, Haji Agus Salim, Abi Kusno, Tujokro Sujoso. Dalam persidangan yang dilakukan, panitia 9 menghasilkan rumusan. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua hingga tanggal 16 Juli 1945. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara. Indonesia adalah republik dan wilayah. Indonesia yakni seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada perwakilan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar untuk melaporkan hasil sidangnya. Terima membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Hasil sidang itu adalah 1. Pernyataan Indonesia merdeka.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang penyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Keadaan itu mendorong Jepang membentuk Doktrin Junbi Inkai atau PPKI. Tepatnya tanggal 7 Agustus 1945 dengan anggota berjumlah 21 orang. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Oleh karena itu, Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan, memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyadiningrat agar datang ke markas di darat atau Vietnam untuk melakukan pertemuan tanggal 12 Agustus 1945. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tapi kemerdekaan itu diumumkan setelah segala persiapan selesai. Jadi untuk melaksanakan kemerdekaan itu dibentuklah PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dan berangsur-angsur dari Pulau Jawa. Baru disusul pulau lainnya. Wilayah Indonesia meliputi seluruh berkas wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan kesepakatan tentang Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Dengan ini kita sepakat bahwa Insinyur Soekarno akan menjadi Presiden pertama Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden untuk membantu tugas-tugas Presiden. Itulah gambaran suasana sidang PPKI dan BPUPKI.